prediksi Rembang itu apa, tapi juga tidak menutup kemungkinan bencana-bencana yang lain, karena di siswa-siswa kita juga ada yang di daerah mana gitu. Jadi itu ya semuanya perlu diketahui ya, itu diskusikan kembali nggak nanti bencana apa seperti itu. Jadi silakan nanti untuk bencana apa saja nanti kalian koordinasikan. Harapannya nanti kegiatan ini minimal ya ada sosialisasi pada siswa, pada teman-teman. Sebenarnya bencana-bencana yang sekiranya potensi itu terjadi di wilayah kita. Monggo nanti dengan dibimbing oleh Pak Adi dan dari MDMC, silakan nanti kalian programkan apa tujuannya adalah untuk kalian sendiri ya. Jadi itu dari kalian, siapa tahu kalian banyak nanti membaca, kemudian nanti banyak mendapat ide-idemu, itu silakan kalian kembangkan. Nanti dibantu oleh Pak Adi dari keketuaan, kemudian dari tim MDMC juga bekerja sama dengan yang lainnya. Monggo silakan kalian belajar mulai dari awal persiapan seperti apa, nanti apa yang akan digunakan, kemudian mungkin nanti akan terbentuk tim bencana di sekolah misalnya seperti itu. Nah, jadi silakan itu nanti sangat bermanfaat untuk kalian semua. Dan untuk Pak Adi juga nanti harapan saya nanti untuk program ini bisa dibuat SOP nih Pak kan? Nanti apa potensi apa nanti kalau misalkan perlu ada buku saku bisa untuk sebagai referensi, mungkin juga dari tim MDMC, pun dari nanti koordinasi dengan para wakaf. Para wakaf itu nanti misalkan kalau ada acara yang sebesar-besarnya untuk ibaratnya mengkoordinir mendampingi teman-teman semuanya ya, dari OSIS atau dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Rembang terkait nanti akan diadakan simulasi perencanaan. Kemarin ya saya itu sedikit cerita ya, barangnya duduk ngopi ngobrol enak dengan teman-teman MDMC Kabupaten Bogor ini, tiba-tiba itu ditelepon oleh Pak Hadi pengen mengadakan simulasi kebencanaan. Nanti monggo dari MDMC itu menerjunkan tim terus mengkoordinir teman-teman, terus diusahakan juga hari apa untuk ibaratnya berkoordinasi untuk nantinya ketika simulasi bisa berjalan dengan lancar. Nah, terkait itu saya langsung izin dengan Pak Komandan ya untuk ibaratnya mengirimkan tim supaya berkoordinasi dengan teman-teman semua. Alhamdulillah kita bisa untuk bertatap muka ya. Itu sedikit cerita ya. Terus saya sambung untuk terkait simulasinya nanti ya, itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang sudah dari tim MDMC itu ketika mengadakan simulasi memang ini beberapa kali ya yang ada di sekolahan itu pengetahuan dulu ya, teori dulu baru kita simulasikan. Tapi ketika ini ibaratnya mendadak lah, hitungannya mendadak karena kita juga tinggal beberapa hari melaksanakan bulan puasa ini, masuk ke hari Ramadan itu enggak cukup mungkin waktunya. Jadi nanti kita setting bagaimana konsep simulasinya. Setelah itu saya koordinasi dengan teman-teman, nanti simulasinya seperti ini saja. Pengetahuan mungkin 1-2 jam kita kasih arahan untuk teman-teman semuanya ya. Bisa dikumpulkan di lapangan, terus bisa dikumpulkan di aula ataupun apa yang intinya dikumpulkan, kita kasih arahan dulu. Terus setelah itu baru kita simulasikan. Jadi ketika ibaratnya langsung simulasi, yang ditakutkan itu kaget karena ya. SMA Rembang kan udah tingkat 2 ya, sudah tingkat 2, terus siswanya lumayan banyak banget malahan ya kan. Ketika mendengar sirine takutnya satu ada yang terkena penyakit jantung ya kan? Ya. Yang kedua mungkin penyakit panikan ya kan? Ya, itu. Jadi ketika mendengar sirine
ada bencana apa, mungkin mereka panik sehingga keluar dari kelas itu bertuburkan. Iya. Bahkan senggol-senggolan, jorok-jorokan orang genah, gitu kan. Nah di situ nanti terjadi insiden ini ya nggak tahu. Mau parahnya ada yang sampai patah tulang ataupun kepalanya kebentur ataupun lah nggak tahu nantinya kan. Nah sehingga dari tim MDMC sendiri nanti mungkin bisa minta waktunya 1 hari untuk simulasi itu Pak. Boleh. Jadi materi dulu. Materi untuk materi ya. Iya untuk materi ya 1-2 jam lah. Iya. Setelah itu baru simulasi. Ya. Nah untuk simulasinya nanti saya minta di SMA Negeri Ratu udah ada mungkin peta evakuasi belum Pak? Ada yang Peta jalan. Iya jalur evakuasi. Sudah ada. Terus tempat kumpul. Titik kumpul ada. Itu sudah ada. Nah kalau itu sudah ada mungkin kan nanti enak ya ketika kita ibaratnya memaparkan. Tapi nanti kita minta dulu peta evakuasinya. Peta sekolah dulu ya. Peta sekolah Ya. juga jalur-jalur evakuasinya nanti saya minta itu Pak. Ya, Karena boleh. mungkin dari seluruh siswa ada beberapa yang belum tahu jalur evakuasinya Pak. Mungkin sering datang ya untuk sekolah tapi nggak memperhatikan ini loh jalur evakuasi ketika ada bencana. Ya. Mungkin seperti itu. Nah nanti bisa dipaparkan ini loh petanya nanti ketika titik kumpulnya di sini kalian harusnya lewat sini seperti itu ya kan. Sehingga tidak ada yang namanya itu insiden. Kita mengurangi insiden tersebut. Nah nanti dari OSIS ataupun dari MPK bisa ibaratnya sambil sharing-sharing ke apa namanya ya ke teman-teman semuanya ya, teman-teman kalian semuanya ngomong nanti ibaratnya apa ya ketika ada bencana apa yang harus disiapkan, apa yang harus kita lakukan kayak gitu kan, cerita-cerita dulu terkait kebencanaan. Nah nanti kita gongi ketika pas hari simulasinya itu seperti itu. Ada tambahan? Ya, izin masuk sebentar ya. Ini terima kasih. Nama saya Randy ya. Saya Randy. Randy. Nama lapangannya Dilan ya. Iya. Tapi nama Dilan. Ini apa namanya? Kita kan untuk sekolah. Tanggal sekolah tentang. Iya. Sebenarnya kan di sini kan ada teman-teman dari OSIS juga. Ya, harapannya nanti dari kita. Ini sih bukan saya mendoakan atau apa ya. Cuman kan kita harus tahu juga bahwasanya yang namanya bencana kan yang kita nggak tahu gitu. Dan kita mengadakan simulasi ini memang untuk persiapan gitu. Kan tidak menutup kemungkinan mungkin gitu ya, mungkin dari SMA di satu Lembang mungkin nanti ada gempa atau ada kebakaran atau ada apapun. Iya. Jadi dengan adanya simulasi itu kita menjadi siap gitu. Iya. Ya. Dan apa namanya? Dan di simulasi ini kan ada kita ya. Tapi nanti setelah simulasi kita butuh peran teman-teman juga gitu. Jadi jangan sampai apa namanya? Jangan sampai hanya mengandalkan MDMC, Iya. jangan sampai hanya mengandalkan guru, tapi peran kita semua gitu dari teman-teman OSIS, wali kelas, semuanya gitu ya. Karena tidak menutup kemungkinan saat terjadi bencana kita nggak mungkin ada stay di sini gitu. Iya. Teman-teman yang saya dan Mas Hendro tidak mungkin ada di sini gitu. Makanya besok jangan simulasi, kita buat gambaran gitu. Besok sekiranya kalau ada bencana, kalau ada gempa, itu nanti teman-teman OSIS itu ngapain gitu. Ya. Kalian kan pemimpin kan di sini ya. Ya. Sebagai pemimpin, sebagai contoh gitu. Terutama tadi yang dibilang Bapak tadi student apa itu? Agency. Iya, student agency ya, kepemimpinan gitu. Jadi di kebencanaan juga teman-teman butuh kepemimpinan gitu. Ya, karena yang namanya bencana itu panik gitu. Ya, ada nggak orang gempa santai? Ada nggak? Enggak kan? Tuh. Nah, gempa itu apa? Ya, gempa terus kebakaran dan apa? Dan dari kepanikan itu kita emang butuh sosok gitu. Sosok untuk menenangkan gitu. Dan jangan sampai nanti teman-teman OSIS ya, teman-teman yang nanti gurunya untuk memimpin, kalian malah juga ikut panik. Ya, jadi besok simulasi coba kita cari gambaran gitu. Nanti kira-kira teman-teman OSIS itu gimana gitu. Kira-kira nanti peran saya itu apa? Gitu. Ya, jadi silakan seperti itu. Jangan sampai hanya mengandalkan guru dan mengandalkan teman-teman yang menjadi saja, tapi semuanya berperan, semua warga sekolah. Ya, saya lanjutkan. Untuk apa namanya ya? Untuk Kecamatan Rembang sendiri itu potensi bencananya itu ada mungkin 3 ya. Yang pertama longsor itu otomatis karena kita itu di wilayah perbukitan ya kan. Yang kedua yaitu banjir. Sekarang nggak hanya banjir itu di daerah bawah
di daerah perbukitan sekarang udah banjirnya luar biasa. Wilayah Serang kemarin banjir gila nih kan, luar biasa kan, ya Karangjangu. Terusan di wilayah Dieng luar biasa juga banjirnya. Mereka wilayah tersebut kan masuk ke wilayah pegunungan bahkan. Jadi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa banjir yang mungkin bisa lebih besar karena titiknya itu ada tiga sungai yang ibaratnya di Kecamatan Rembang itu termasuk besar. Yang rawan ya. Rawan. Sungai Gintung, Sungai Karang, terusan Sungai Bodas. Ya kan? Itu 3 sungai itu. Terus yang keempat itu yang ketiga. 3 itu gempa. Ya walaupun di Kecamatan Rembang sendiri itu tidak masuk ke dalam wilayah sesar ya tidak menutup kemungkinan kita bisa merasakan gempa juga ya. Contohnya ketika di Jogja, sesar Jogja aktif ya, yang menyebabkan berapa ya itu kan lumayan besar di wilayah Jogja itu kan gempanya luar biasa sampai di wilayah sini itu terasa banget ya kan? Jadi tidak menutup kemungkinan gempa di sini juga bisa terdampak terus bisa merasakannya yang luar biasa. Nah maka dari itu mungkin kita fokuskan ketiga potensi bencana tersebut. Nama satu lagi angin ribut puting beliung ya kan. Mungkin teman-teman semuanya bisa memperhatikan di wilayah Kecamatan Rembang ya, pojok barat, timur, selatan, utara kita itu dikelilingi oleh ya kan, kita ibaratnya itu berada di lembahnya. Nah ya tidak menutup kemungkinan juga angin itu juga besar. Toh kemarin juga kita merasakan hujannya campur angin luar biasa. Nah ada juga kemarin di wilayah mana ya, Serang, angin juga luar biasa itu sampai satu rumah hancur, yang 5 itu ya rusak ringan lah, atapnya nggak hilang. Nah nanti kita akan berdetail semuanya itu ya kan, bagaimana kita caranya mempersiapkan ketika ada bencana ya, kita tahu langkah-langkahnya, terus ketika ada korban, ketika bencana pun bisa kita tangani, bisa kita bantu. Itu kita nanti ibaratnya ya latihan bareng ya kan. Jadi silakan monggo dari teman-teman OSIS, waktunya mau apa Mbak? Menurut OSIS menyampaikan gagasan dulu, nggak apa-apa, silakan. Iya, Punya konsep dari OSIS mungkin apa yang harus dilakukan, tahapan-tahapannya. Mas itu sih Cara teknisnya. kalau misalnya dibarengin takut bentrok waktunya kurang. Diganti Monggo diatur aja, ganti aja waktunya gimana. Rabu Gimana Pak? Rabu Bagus sekali Mas. Untuk materi langsung Rabu atau gimana? Langsung Rabu paginya materi terus langsung praktek gitu apa gimana? Bisa. Kalau seperti itu bisa juga. Jadi 1 hari gitu. 1 hari. Nanti karena ini segala sesuatu dari, oleh, dan untuk murid, saya harapannya kalian selain koordinasi ke kami pembina dan waka kesiswaan juga koordinasi ke waka yang lain, Humas Bu Tri Puji, kemudian waka kurikulum Bu Eliati, sarana prasarana Pak Bambang, gitu ya. Koordinasi bahwasanya kalian akan mengadakan kegiatan seperti ini, dan nantinya biar nanti Bu Eli tugasnya adalah apa coba kira-kira menurut kamu? Mengkoordinir wali kelas ya kan. Kalau Pak Bambang menyiapkan tempat peralatan mungkin yang dibutuhkan apa, kemudian kalau Bu itu Tri Puji komunikasi dengan mensosialisasikannya kegiatannya. Gitu. Kalau kesempatan hari ini udah kita bareng-bareng di sini ya, udah tahu. Rabu dibuat konsepnya ya. Ceritakan juga konsepnya ke ini juga dulu gimana? konsepnya.
Masih ini sih Pak, Gimana ngomong? masih belum jelas untuk konsepnya itu bagaimana. Kalau dari FDMC Udah jelas. menurut gimana? Yang bagaimana konsep yang pengen Diterapin di sini gitu. Iya, dari FDMC. Nanti ya saya tanyakan dulu untuk nanti simulasinya, kita mau simulasi bencana apa nih? Yang sering terjadi biasanya sih apa? Kedua, tanah longsor atau banjir. Gempa dan tanah longsor ya mungkin. Yang memungkinkan di SMA gitu. Kemungkinan di SMA bakal terjadi apa gitu. Nanti kalau teman-teman misal kalian nanti simulasi di sini banjir kan, tapi ternyata SMA nggak benar banjir. Nanti kalian ada bikin gempa kan? Yang paling memungkinkan apa menurut gempa dan tanah longsor ya? Iya. Kebakaran beberapa kali pernah juga. Pernah kan? Iya. Kebakaran dari petir betul. Paling itu petir kan, berarti tanah longsor dan gempa serta kebakaran gitu. Ya udah. Itu. Prinsipnya nanti kalau dari kami, dari pembina OSIS dan kehasiswaan itu kalian koordinasi ke 3 wakal lagi ya. Segera disampaikan konsep ini biar nanti dilaksanakan dengan baik. Itu. Tugasnya tadi apa? Untuk ke wali siapa? Wali. Waka kurikulum ya. Ya, oke, itu penting. Wali juga harus tahu, penting itu. Dan untuk edukasinya ya. Kalau menurut saya sih, kalau saya nambahin ya, untuk Mas Hendro bisa nyiapin nanti butuh peta sekolah, coba mintakan carikan ya. Peta sekolah juga. Yang kemarin itu apa? Yang buat MPLS Kosmi apa? MPLS ada Pak. ada filenya masih ada. Masih ya. Harus masih. Di TU ya biasanya Pak. Enggak di. Di TU sih biasanya ada Pak. Dari OSIS nyimpen nggak? Maksudnya kalau masih Biasanya ada ya. ada nanti di Segera di share, minta nomornya Mas Hendro saja sama Mas Dilan, enggak apa-apa, nanti buat grup ini konsep enggak apa-apa. Saya minta Buat tim khusus ini enggak apa-apa di WA grup, nanti setelah selesai dibawarin enggak apa-apa. Terus ini kan baru wakil ya. Saya harapannya kalian juga tersosialisasikan program ini ke seluruh anggotanya. nanti apa? Senin langsung dirapatkan dengan OSIS anggotanya sama MPK. Nanti Gitu. kita apa hari Senin rapat bersama aja ya. Bareng MPK sekalian aja tuh. Monggo, nggak apa-apa. Bareng bagus. Bareng sekalian. Silakan, berarti ada tindak lanjut ya. Hari ini berarti menghasilkan kalian berembuk dengan MDMC, konsep tadi koordinasi dengan sekolah, dengan para waka, serta komunikasi juga dengan para pengurus yang lain ya, anggota OSIS yang lain. Itu. Dan para penggagas di sini silakan bisa buat grup aja, enggak apa-apa. Langsung. Gitu ya. Oke. Ya. Kami dimasukkan ya. Kami dimasukkan. Untuk konsepnya, jadi nanti mungkin apa ya namanya, teman-teman yang di sini ketika simulasi ya, itu ketika mendengar sirine itu langsung keluar duluan, terus mengkoordinir teman-teman yang sekelasnya. Dalam arti ini loh lewat sini, gitu kan, untuk melalui jalur evakuasi tersebut. Sehingga nanti di situ tidak ada penumpukan, terusan ketika keluar ya. Ketika keluar itu apa namanya, tidak tabrakan lah, teratur, Ya. keluarnya bisa teratur. Mungkin nanti ditaruh ini masuknya ke sini, masuknya ke sini. Ya. OSIS kan banyak kan. OSIS bisa memandu di jalannya itu, berarti di tiap titik-titik jalur evakuasi. Nanti kan di kelas ada wali juga misalnya gitu. Dibantu MPK bareng-bareng, gabungan OSIS dan MPK. Terus juga ada yang mau jadi korban kan? Korban Etok-etok gitu. Etok-etok. Nanti kita siapin dari apa OSIS aja ya. OSIS dan MPK yang siapin gitu. Nanti kita rapatin lagi aja atau mau Yang perlu disiapkan apa saja Mas Hendro biar nanti disiapkan oleh OSIS gitu. korbannya sih digotong-gotong. Sini gotong-gotong kayak gitu. Gelem mereka. itu berapa Pak? Iya, jangan banyak-banyak lah ya, 5 saja. 5 saja ya. Nanti kita 5 yang kecil-kecil. Dicatat loh ya, dicatat hasil hari ini. apa ya Pi? Hari ini Dicatat ya hasil diskusi hari ini. Ya, korbannya mungkin sangkut
Etok-etok ya. Ketok aja dadi bola temenan Pak. Ya. Pak, Mas, untuk nanti ada korbannya itu korban yang terkena bencana itu, Pak. Iya. Iya, yang kaitannya dengan itu. Bencana tersebut ya. Mungkin ketika kita yang disimulasikan itu gempa, berarti kan satu patah tulang, ya kan, mungkin kepalanya kunyur, ya kan, terus nggak bisa gerak, terkena semaput, ya kan, itu mungkin itu. Jadi nggak usah banyak-banyak. Nah, Terus, maaf Pak, maaf Mas. Nanti korbannya itu yang digotong itu pas pas bencananya atau pasca bencananya? setelah semuanya masuk ke dalam titik kumpul. Ya, ketika semuanya sudah masuk ke titik kumpul, nah ini tugasnya juga absen. Yang belum kumpul di sini siapa? Ya kan? Nah, nanti kan ada korban itu harus dicari, Amin. diselamatkan. Minta absen juga ke Wakakurikulum. Tapi Di print per kelas. Absen kelas kan berbeda. Absen, iya dengan absen kelas nggak apa-apa. Berarti nanti dikondisikan yang jadi korban itu ditinggal di kelas. Dievakuasi gitu modelnya. Ya kan jadi kan pada saat di titik kumpul kan di absen. Iya. Di absen Oh ini belum kelihatan gitu ya. Ditarik kita cari gitu ya. Oh, ya. Kan dikondisikan seperti itu dong. Ya. Udah ternyata korbannya malah di titik kumpul. Simulasi. Nah, itu simulasi ya malah serimbun. Gitu ya. Jadi nanti teman-teman langsung Ya, yang perlu disiapkan oleh anak-anak OSIS, teman-teman OSIS itu apa saja, sampaikan aja langsung biar nanti mereka OSIS rapat dengan anggotanya di hari Senin misal gitu. satu peta, ya kan? Dinas sekolah. Denah sekolah ya, denah. Sekolah sama sudah apa ada ya Jalurnya ya. jalur Ada jalur. untuk kumpul. Tulis seperti itu. Ya kan? Yang kedua, teman-teman yang siap untuk di jalur evakuasi. Yang ngarahin. Sebagai Yang pengarah. ngarahin. Terus teman-teman yang siap ngarahin di titik kumpul. Ya kan? Nah, terus juga tambahan teman-teman yang siap untuk mengevakuasi. Ya. Nah, teman-teman terus tambah lagi teman-teman yang menyiapkan segala perlengkapannya. Yang perlengkapan yang pertama otomatis dari PPGD. Ya kan? PPGD ya kalau di sini PMR mungkin Pak. Ya. Kolab lagi dengan PMR juga bisa. Kolaborasi lagi berarti. Terus juga perlengkapan seperti sirine, bunyi sirine. Soal ini bisa dimanfaatkan ya Pak? Bisa. Semuanya ada di kelas ya. Mungkin nanti sirinenya disuarakan di sini supaya ya dikeraskan. Bisa ya. Di sentral ada sentral pusat informasi bisa. Kamu lupa apa di situ punya setting? Ya mungkin itu ya. Ya. Terus juga apa namanya? Udah itu dulu. Sama yang korban. Ya korban disiapkan 5. Contoh korban. Bukan korban disiapkan tapi contoh korban gitu. Korbannya jadi 5 orang itu untuk setiap kelas atau gimana? Ya, terserah. Bebas. Bisa dibagi aja dari anggota OSIS pun enggak apa-apa atau MPK. Jangan berdekatan antara korban satu dan korban yang lainnya, jangan berdekatan Jauh-jauh. jauh-jauh. Mungkin satu digeserkan ning sawit ring, di halaman belakang, yang satu dimasukkan ke depan. Iya, jangan ngumpul. Terus Satu digeser. satu digeser di, ya satu lagi di apa? Sini kan banyak selokan. Di kelas lah ya misal gitu. Disiapkan. Iya, nggak apa-apa. Apa guru dan motor kan? Etok-etok kayak gitu ya. Pura-puranya gitu gitu. Ya, jangan dibuat beneran lah karena kita kan Kalau kebalik, orang ini di motor. sudah Sama itu kan berarti yang hari untuk presentasi ya disiapkan harinya apa langsung hari itu juga. langsung dari itu juga nggak masalah. Oh ya berarti kalian harus segera koordinasi hari Senin dengan OSIS dan Waka yang lain itu. Ya. Oke. Jadi ketika simulasi karena kita gabungan ya Pak Ya. dari teori terus simulasi langsung mungkin ya kita membutuhkan waktu yang cukup lumayan lama gitu. Karena yang pertama satu kita pemberian materi dulu. Ya. Setelah pemberian materi mungkin 1 sampai 2 jam
Setelah itu simulasi. Sehabis simulasi materi lagi terkait penanganan korban. Ya. Nah, jadi 3 tahapan. 3 tahapan materi ya. Iya. Ya. Oke. Kira-kira enaknya mau kumpul di mana? Biar nanti koordinasi dengan Wakasarpas kumpulnya di lapangan sini atau mau di GOR gitu. Materinya mungkin di gor. Di GOR aja semua. Nanti kumpulnya apa di ini aja Bapak, yang lebih terbuka di lapangan. Iya, kalau kumpulnya harus yang terbuka. Iya, Ya. Kumpul dia di sana. Bukan titik kumpulnya, materinya di GOR. Nanti Nanti di GOR bisa gitu ya. Disiapkan karpet berarti dan lain-lainnya. Pemateri disiapkan materi berarti. Ya. Ya. Ya, Mas, nanti untuk simulasi bencananya kan kita kan ada 3 rawan yang bencana kan. Nah, itu 3-tiganya disimulasikan bergantian atau bagaimana? Hanya satu. Karena dari longsor, gempa, terus kebakaran hampir sama. Hampir sama ya. Beda apa namanya ya? Beda bencananya saja. Iya. Tapi untuk SOP Penanganannya SOP-nya sama. hampir sama. Oh ya. Hampir sama. Perbedaannya nggak jauh. Ya. Oh, berarti oke berarti. Mungkin kalau kebakaran ya sedikit contoh, kalau kebakaran berarti tiap kelas itu harus ada yang namanya apa ya Pak? Iya, harus ada yang namanya apa itu? Itu yang pertama. Tahu apa? Yang ya, Pemadam kebakaran. Pemadam ya. tiap kelas itu harus ada. Terus apa namanya ya? Kalau di longsor dan gempa udah hampir sama itu karena Allah alam ya, kita nggak tahu sih. Jadi SOP-nya hampir sama semuanya. Ya. Oke. Itu ada lagi yang mungkin ditanyakan, silahkan. Cukup? Kalau yang Ayo. Mas, kalau katanya untuk setiap apar setiap kelas itu tidak juga Mas, di beberapa kelas belum ada Pak. Nah, mungkin ini nanti ketika setelah penanganan ya, kan tadi tahapannya yang satu materi, ya teori materi, yang kedua simulasi, yang ketiga penanganan korban kan. Nah, nanti juga kita Iya, tambahin langsung ya. untuk kebakaran, karena penanganan kebakaran Iya. beda, ya kan? Bedanya Konsep karena apa? ya. Kita harus tahu cara memadamkan api tersebut. Apakah kita hanya sebatas menggayungi menggunakan ember, terus kita gunakan apa, atau kita telepon dengan pemadam kebakaran. Contoh, ketika kebakaran kita di lokasi yang jauh dari sungai, jauh dari air, apa yang harus kita lakukan, ya kan? Itu juga ada penanganannya tersendiri. Terus juga ketika apa namanya kebocoran tabung gas, ketika kita lagi masak, kita kan kaget, ini jadi belum gitu kan. Nah, apa yang harus kita lakukan, cara memadamkannya bagaimana, itu ada bagiannya nanti. Jadi setelah ibaratnya penanganan korban, nanti ada penanganan kebakaran. Ya. Mungkin kalau mau ditambahi kebakaran, ya kan. Tapi ya terserah teman-teman semuanya. Ketika ada penanganan kebakaran, berarti waktunya tambah lama lagi. Mungkin setelah gugur baru selesai. Sekitar jam 2 atau jam 3. Mau dibatasi Mbok waktunya apa gimana sampai sebelum istirahat kedua kan? Tapi Ya. kalau misalnya habis subuh biasanya kan nggak efektif, terus kayak susah dikoordinasi lagi. Iya, sampai istirahat. Ya makanya di hari Rabu kita fokuskan ke mitigasi bencana aja dulu ya. Gitu Iya. ya. Nanti kalau misalnya masih ada waktu nambah jam. Iya nanti itu lihat. Lihat situasi lah ya. Lihat situasi. Makanya nanti harapannya di hari Rabu itu kan ada materi dulu ya sekitar 2 jam lah mungkin lah ya. 2 jam lah itu semuanya terutama OSIS, MPK dan semua yang terlibat ya termasuk teman-teman kalian yang di kelas itu harus benar-benar mengikuti itu dengan baik. Iya. Sehingga apa? Sehingga semua murid di SMA Rembang, warga sekolah termasuk guru ya, Juga semua guru dan tenaga Pendidikan. tenaga kependidikan itu terlibat langsung loh. Iya. Ya, jadi tidak mengandalkan 1-2 orang saja. Jadi kalian nanti setelah dari sini kita sudah dirumuskan hari Rabu seperti ini, kalian sosialisasikan ke teman-teman di kegiatan hari Rabu. Nanti teknisnya dari A sampai Z dibahas secara lebih detail di hari Rabu.
gitu ya. Gitu. Jadi yang utamanya hari ini kita Iya. bahas untuk hari Rabu Rabu. itu. Makanya nanti yang harus dipersiapkan oleh teman-teman apa? Kalau dari KMDMC mungkin sudah pasti materi apa dan lain sebagainya. Nah, kalian apa? Ya itu tadi koordinasi di dalam Lingkungan sekolah. terkait pelajaran. Jadi wakakuri Kulum. nah, seperti itu yang harus kalian Koordinasikan dengan baik. itu yang harus kalian handle. Nah, nanti terkait teknis biar kita Serahkan ke MDMC kalau teknis, ya. jadi semuanya nanti gitu. Ya, begitu ya dibuat itu. Ya. Jadi jangan sampai kalau hari Rabu kan berarti hari Senin tuh minimal kurikulum semua wakal udah tahu. Ya, Bang ya. Ya. Jadi nanti kamu nggak jadi masalah. Iya, Senin harus sudah tahu. Ya, karena itu kan terkait jam pelajaran sih, ya kan? Kalau terkait jam pelajaran kan harus benar-benar. Selasa kalian koordinasi terakhir. Kan pas ekstra tuh setelah pulang jam 2 ada ekstrakurikuler kan. Nah, itu di situ juga sambil untuk koordinasi juga kan enggak apa-apa waktunya. Jadi agak omber juga malah sambil nunggu sampai 3:30. Nanti kita Senin koordinasi sama siswa-siswa anggota OSIS, nanti kita langsung koordinasi ke apa ya? Iya, koordinasi. Iya. Gitu ya. Tuh. Jadi jangan sampai ya tadi lah kegiatannya sebenarnya bagus karena komunikasinya tidak berjalan Iya, dengan baik, tidak akhirnya jalan. kegiatannya jadi kurang efektif. Iya. Ini semuanya dari, oleh, dan untuk kalian juga dari murid dan itu. Oke, itu saja mungkin. Gitu, Mas. Iya. Apa mau koordinasi terakhir di hari Selasa jam 2 kan ekskul juga kan Mas Hendro sambil sebentar mungkin Berarti- 15 menit Oh ya, berarti bisa ketemu lagi hari Selasa ya. Selasa. Berarti yang ketemu lagi di hari kan kita udah ngerancang nih. Ini udah rancangan udah Ya kan? kena kan Terus ya. nanti di hari Selasa hal-hal yang mungkin belum terbahas hari ini ya Pak. Iya. Bisa ditanyakan. Bisa ditanyakan lagi. Jadi gitu ya. Ada rapat koordinasi terakhir. Tapi nanti izin sama pembina ekstranya. Iya. Ya. Seperti itu. Saya kan kami ekstra. Baik aman. Iya. Jadi setelah ekstra apa pas lagi ekstranya? Pas lagi ekstra nggak Lagi ekstra nggak apa-apa 15 menit kan nggak usah lama-lama nggak apa-apa. Yang penting efektif loh ya. Waktu usahakan efektif efisien untuk koordinasi. Jadi tidak kebanyakan gelambrak tapi di teknis sudah jelas, di mekanisme sudah jelas, tinggal eksekusi kegiatannya gitu. Paling gitu sih. Berarti itu di 2 grup saja ya, di 2 grup A. Nanti apa yang harus disiapkan nanti Pak share di grup tersebut. Ya, oke, gitu ya nggak apa-apa bagus. Langsung dikoordinasi buat grup WA dengan Mas Hendro dan Mas Randy. Karena kemarin juga ada beberapa karena yang kayak di kebakarannya kita harus satu menyiapkan apinya, terus tempat apinya, terus apa yang untuk memadamkan apinya itu juga harus disiapkan. Mungkin kalau di sini ada apa kita menggunakan apa, kalau di sini ada karung goni atau kain yang tebal mungkin bisa menggunakan tersebut. Kalau pemadam kebakaran mungkin langsung menggunakan api, air yang semprot itu. Iya. Tapi karena ini mungkin kita ya semoga sih jangan sampai gitu kan. Tapi kita cuma longsor sama gempa, Pak. Iya, berarti itu hari Rabu itu longsor gempa ya. Longsor gempa kebakaran Ya. Kebakaran, Si ya. sekalian hampir sama ya memang ya. sama. Oh ya. Cuma kadang ada sakit ada apinya kebakaran. Api kecil-kecilan paling ya kalau untuk Kecil-kecilan. saya. Ya, nggak usah gede-gedean, gede-gedean dulu. Iya. Oke. Begitu. Langsung mungkin itu saja ya karena waktu udah cukup. Kayaknya udah 30 menit ya. Dibuat jadwal sekalian random acaranya. Iya. Nah, itu kalian kan sudah Nah, itu biasa tuh, Pak. penting itu rundown acara bikin ya. Kayak kemarin tuh pengajian ya kan. Katanya kan disuruh buat proposal juga, nah itu kan Iya. itu random acara. Ya mungkin untuk di sini masuknya jam berapa? Jam 7. Jam 7 masuk. Berarti jam 7 sampai jam 9 mungkin pemberian materi. Jam 9 sampai jam Setelah itu perwalian masuk, jadi ada perwalian 15 menit misalkan, jadi wali masuk ke kelas masing-masing, jadi masuknya tertib itu kan. Oh iya, ditambah ada perwalian itu ya. Ya itu 7 sampai 7.15.
Yang kan kumpul di gor misal. Ya sebelum ngumpul di gor kan 7 sampai 7, Masuknya 15. lagi untuk Masuknya setelah materi. Setelah materi kan masuk. Iya, masuk sama wali kelas. Masuk lagi sama wali kelas lagi ya. Iya. Oh iya, iya. Ya. Kurang lebih jam 7.15. Ya. Jam 7.15. Mungkin kayak gini Pak, sebagai gambaran ya Pak. Masuk kan jam 7 gitu kan. Ya. Nah, kita pemberian materi dulu nih, mungkin 1 atau 2 jam. Setelah itu kita jangan buat ibaratnya akan ada simulasi. Jadi mereka memang masuk secara sendiri saja ya kan. Masuk Oh, secara- jadi nggak tahu gitu yang lain? Yang tahu Pak, tahu karena kan udah pemberian materi. Iya, Din. Ya, pemberian materi nanti ketika ada bencana longsor, bencana gempa, bencana kebakaran, apa yang harus dilakukan, nanti kan di-bredel semua kan. Ya. Setelah itu kan masuk ke kelasnya masing-masing. Ya. Nah, tapi nanti kita usahakan jangan sampai ibaratnya teman-teman itu merasa akan disimulasi. Jadi mereka itu masuk ke kelas tanpa ada pikiran ini gitu. Ya. Nah, Ya, ya. karena nanti ketika pas ya jangan sampai ya Pak ada kejadian beneran ya kan pasti Iya. otomatis panik itu dilakukan terlebih dahulu. Iya, ya. Pasti rata-rata orang panik dulu ya. Ya. Itu ibaratnya simulasinya kita jadikan hampir sama seperti itu. Oh, berarti Mas nanti setiap kelas itu nanti ada kayak yang udah tahu bakal ada simulasi bencana gitu. Betul. Paling berapa kalau Berapa? Beberapa anak aja ya. Perwakilan kelas masing-masing udah ada data yang tahu gitu ya. Ya, sudah ada yang tahu. Ya MPK kan perwakilan kelas juga. Orang kelasnya ya. Ya. Menyampaikan aja. Sampaikan ke MPK-nya aja berarti ya. Kan tugasnya MPK nanti tolong jangan panik, silakan keluar 1 persatu atau 2-2. Oh, dapat tugasnya. Jangan lari-lari, tugasnya seperti itu. Iya. Stop, tenang aja, tenang gitu. Ayo kita pelan-pelan gitu. Misalnya gitu. Oh iya. MK itu di depan kelas terus yang evakuasi bagaimana status? Jangan di depan kelas. Enggak, Ikut dalam bagian di dalam anak-anak teman-teman yang lain gitu. Di kelasnya itu dan Kalau OSIS MPK yang belum diperluaskan. iya kelas semuanya. kalau OSIS yang di jalur evakuasi sama titik kumpul. Ya. Oke. Oh, bagi tugasnya gitu enak lah. Nah nanti kan kelihatan nih kelas yang tidak ibaratnya yang tidak mendengarkan ketika materi berarti kelas yang paling panik. Kan kelihatan Pak. Iya. Ya, itu bisa ibaratnya kita lihat lah teman-teman kita ketika ada materi yang mendengarkan itu siapa saja pasti kelihatan semua. Nah, nanti ketika sirine bunyi silakan dari teman-teman MPK diusahakan bisa mengkondisikan teman-temannya yang di kelas gitu. Terus OSIS langsung keluar saja langsung di jalur evakuasi itu hitungannya kayak lautan nih gitu. Ya. Tuh, terus sampai sekitar ya jam 11 lah 11 kita tutup dulu istirahat. Kesimpulan ya. Belum kesimpulan Pak. Belum. Karena ada penanganannya itu. Penanganan ya korban gitu ya. Penanganan korban ya kan mungkin jam 11 sampai jam 1 kalau enggak ya intinya pasti nagar dulu sih Pak. Intinya terus setelah penanganan korban tersebut ada kebakarannya, penanganan kebakaran tersebut. Ya. Ini sampai sore sekitar jam 2 jam. Tapi biasanya kalau udah motong juga kurang kondusif ya. Iya. Anak-anak Ya, ya. Usahakan materinya tidak terlalu lama, jam 8 selesai, misal 1 jam saja, langsung kegiatan. Bisa. Jadi usahakan jam 11 atau setengah 12 sudah selesai. Jadi nanti bisa anak-anak masuk pelajaran lagi di setelah zuhur itu tertib lagi sih. Oke. Siap. Rundownnya dibuat gitu aja mungkin ya. Ya. Ya, itu. Oke. Sudah biasa. Biasa bikin jadwal sih, ya. Rundown ya. Oke, itu saja. Terima kasih dari MDMC maupun dari OSIS sudah menyampaikan unek-uneknya gundu-gundu rasa pada siang menjelang sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita programkan semuanya berjalan dengan baik dan memberi kemanfaatan untuk sesama yang lebih baik lagi juga. Saya kira itu saja dari saya. Ada tambahan Pak Purwo cukup? Cukup Pak Abdi? Cukup? Ada yang lain? Kalau ada? Oh cukup juga.
Terima kasih dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya tinggal by WhatsApp aja ya kalau koordinasi. Oke. Harus melakukan yang namanya pencegahan. Kalau orang kesehatan banyak berbicara, lebih baik dicegah sebelum diobati kan gitu. Ya. Kemudian ada namanya kesiapan. Apa sih ketika terjadi bencana amit-amitnya di SMA Negeri 1 Rembang, anak-anaknya itu harus paham. Saya kasih contoh. Misalnya ada gempa bumi. Pernah merasakan gempa bumi nggak di SMA negeri ini? Pernah. Ada yang pak gurunya tidak. Anak-anak yang era ini belum berarti ya. Mudah-mudahan jangan. Gempa Cianjur nggak ngerasain? Enggak ya, udah lelap tidur ya. Ya, ketika ada bencana, maka teman-teman wajib melihat ketika lagi belajar nih, tiba-tiba yik gitu kan. Apa yang harus ditanyakan? Apa yang harus dilakukan? Yo, siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Pertama kali ketika kita merasakan ada getaran yang besar, apa yang harus kita lakukan? Oke, mungkin di sini ada kebiasaan angkat tangan ya Pak? Boleh angkat. Ada ya? Oke. Ada coba angkat tangan yang bisa menjawab. Yuk. Yuk, sini dulu. Ini kan rame-rame mau. Ayo, berani. Cung. Ada tadi mana? Ayo. Harus berani. Ayo, tadi. Oke. Apa yang Anda lakukan ketika terjadi gempa bumi? Ya, lagi belajar tiba-tiba jet gitu. Nama dulu, sebutkan namanya. Perkenalkan, nama saya Berdiri. Berdiri mas, biar kelihatan. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Pamuji dari kelas IPS 3. Oh, IPS 3. Sama, saya dulu juga IPS 3. Kalau ada gempa bumi, Ya. lari ke tempat yang agak ada bangunannya, contohnya lapangan. Lapangan, oke? Kalau di tempat ruangan, cari yang kuat bangunannya, Kuat di banget. meja. Oke. Oke, tepuk tangan buat Mas siapa? Prasetyo Pamuji. Tepuk tangan sekali lagi. Luar biasa sekali. Lari aman, berlindung di bawah meja, mencari tempat yang atau bangunan yang kokoh atau kuat. Tetapi itu adalah urutan yang kesekian. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa ketika kita menghadapi bencana gempa bumi, yang pertama satu, jangan panik. Ternyata kalian sudah tahu, tetapi tidak mengakui. Ya, harus berani. Ya, pertama jangan panik. Ya, itu. Yang kedua, namanya harus ada smart thinking. Berpikir cerdas dan tenang. Mas tenang ya, saya sebutkan, mohon maaf. Kita harus tenang. Bagaimana kita harus tenang? Karena sekolah sudah memfasilitasi adanya jalur evakuasi. Jadi teman-teman jangan menyepelekan terus diorek-orek, panahnya dibalik, itu jangan. Karena dibalik arah panahnya itu kalian bisa menghancurkan satu sekolahan. Ya, harapannya adalah teman-teman sudah tahu, tidak panik. Oh iya, saya di lantai 2, tangganya ada 2 atau 1 ya? 1 atau 2 tangganya di sini? 1. Ketika 1 berarti harus bergantian. Ya, tidak boleh dorong mendorong. Ya, jadi harus tahu semuanya. Kemudian seandainya ada instruksi, Mas lindungi kepala. Coba lindungi kepala, gaya lindungi kepala gimana? Ada yang gini?
Gaya lindungi gini. kepala. Ayo, dimasukkan kemana? Ayo, cara melindungi kepala. Ya, coba. Ada punya kepala semua kan? Alhamdulillah. Ya, cara melindungi kepala. Baik ya, ada yang seperti ini dong. Ini pasangannya mana ini? Oke, lindungi kepala. Kemudian ketika sudah ada instruksi bahwa gempanya sudah berhenti, silakan keluar secara teratur. Itu adalah mengikuti instruksi. Ya, teman-teman harus bisa menenangkan diri. Biasanya kami paham lah histerisnya waktu saya pengalaman di mana itu 2018 di Lombok, gempa 6,9 skala Richter, gempa kedua. Kita itu berada di tengah lapangan di tenda yang besar, malam hari tiba-tiba terjadi gempa, gitu. Dan di situ ternyata banyak relawan yang levelnya masih mahasiswa dan teman-teman kayak pencinta alam, karena masih minim pengalaman. Dia berhamburan keluar, terus kalau kita sih udah tahu, kita udah di lapangan, ngapain lari-lari, kan gitu. Loh, apa? Ada gempa mas, ada gempa, lindungi kepala. Lah ngapain kita udah di sini kok lindungi kepala, udah di lapangan di luar yang luas. Ini ada gempa besar banget kok mas. Ayo, loh mau kemana? Udah diem aja. Posisi kita udah di tengah lapangan kok, di dalam tenda biasa kok. Nah inilah yang menjadi ketika kita tidak mengenal lokasi yang kita tempati. Jadi nanti dari teman-teman yang ada di sini, ruang kelas kita, oh iya, kok ada pot yang tiba-tiba di letaknya itu agak kecil ke tengah jalan. Ya bagi kita atau yang menyadari, oh nanti kalau ada apa-apa ini harus dikembalikan ke tempatnya. Jalan itu adalah jalur evakuasi, jalan kita untuk berlalu lalang. Jangan sampai nanti terganggu. Ya, seperti itu ya. Next, yang kedua, sebutannya adalah tanggap darurat. Saya bagi pengalaman juga di masa pandemi COVID-19 kemarin, tepatnya di Mamuju, Sulawesi Barat ya, Barat. Saya dikirim gempa tanggal 5, saya dikirim tanggal 8 menjadi tim advance. Di sana ngurusi rumah sakit yang tingginya 5 lantai, isinya pasien COVID-19 semuanya. Ketika gempa bumi langsung bubar semuanya, dan paniknya luar biasa. Padahal itu udah hari ketiga. Nah ini yang saya sebut adalah tanggap darurat bencana. Jadi di sana ada prosesnya, bagaimana kita mengevakuasi secara manual. Mau melihat cara mengevakuasi secara manual? Mau? Oke, ada beberapa cara terkait dengan evakuasi manual. Mas MDMC, gini, sini, mas ini. Kita akan belajar namanya teknik mengangkat korban dengan beberapa teknik begitu ya. Ini yang manual. Biasanya kalau yang paling ini ya gempa bumi ini banyak terjadi orang yang kelelahan ya, tapi ini adalah kegiatan yang non trauma ya. Ada yang bisa mempraktekkan? Kamu yang praktek lah, ini kan orang pencinta alam juga ya. Oke, izin saya jadi korban ya, izin ya, izin ya. Oke, sudah. Jadi ini ada beberapa trik teknik tanpa alat, cara mengangkat korban dengan, ingat, tidak ada tanda-tanda trauma. Trauma itu misalnya ada lebam merah atau ada lebam di tangan, berarti ada indikasi patah tulang ya. Nanti sama-sama belajar. Kemudian nanti saya akan ajarkan yang menggunakan alat, tapi alatnya no ya mas. Oke, kita manual dulu. Oke, satu tasnya bisa ditaruh dulu mas. Baik, ketika kita melihat korban,
apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah identifikasi kesadaran korban. Cara identifikasinya adalah sangat mudah. Dipanggil jenis kelaminnya. Salah. Bener ya? Pak, Bu. Nah, itu kan bener kan? Gendernya. Ayo bisa dipraktekkan dulu. Peragam. Saya ngomong ada peragakan. Ini teman-teman saya juga lagi tak ajarin. Nah, kemudian dicek responnya terlebih dahulu. Cara cek respon itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah verbal. Oh, di atas. Oh, minta di atas, Mas. Di atas meja. Di sini nggak apa-apa. Oke. Ya, nggak apa-apa ya. Oh, tenang. Dia sudah digaji dengan ganjaran amal ibadah. Tepuk tangan dulu dong buat Mas. Nah, ini ketika kita mengangkat, perlu diingat bahwa seorang penolong harus bisa mengetahui berat badan. Ini penting. Jangan sampai berat kita mengangkat berat yang lebih berat dari badan kita. Karena secara teori bisa mengangkat tapi tidak bisa mentransport. Bisa ngangkat tapi begitu jalan, Allah, gitu kan. Nggak mungkin kuat. Itu berisiko. Tetapi ada minimal 10 kilo. Misalnya saya 80, berarti maksimal yang saya angkat sekitar 75. Berat 75 kilo. Jadi teman-teman nanti biar dipahami, aku abote mau 30 kilo kepriye ya Mas? 2 orang. Ternyata yang pingsan atau yang sakit itu 60 kilo. Nah, itu harus yang mengangkat harus lebih dari 60 kilo. Ini adalah teknik ergonomis. Kalau tidak sesuai akan terjadi namanya kerusakan pada tulang belakang. Ya, next. Pertama adalah diidentifikasi, kemudian dicek secara verbal, dipanggil nama atau gendernya. Pak, Bu, Mas, dan lain sebagainya. Ya, ini coba Mas, caranya gimana? Kok nggak keras ya Mas? Ya, itu cara yang pertama. Yang kedua adalah dengan namanya injury. Dikasih refleks nyeri. Dengan apa? Biasanya dicubit di area-area yang sensitif, ditampung, pak gitu, orang tangi-tangi gitu. Ya, gitu. Nah, setelah itu ternyata dia masih sadar. Oh ya, gimana? Tapi badan saya lemes banget, habis lari-lari gitu kan, pingsan. Nah, ini adalah teknik cara pengangkatannya. Selalu diposisikan anatomis. Jadi anatomis itu adalah posisi sempurna, lurus, madep. Jangan sampai posisi lagi miring kayak gini, diangkatnya gini. Ya jangan. Ya, posisinya adalah seperti itu. Kemudian penolong langsung berada di bawah kaki pasien korban. Ya, tangannya ya. Ya. Kemudian tekuk lututnya Om korban. Nah, ya. Kemudian pegang tangan lengan bagian dalam oleh petugas. Mas Isro yang pegang. Tangan dipegang. Nah, ya, begitu bagian dalam. Ya, hitungan 1, 2, 3, ditarik duduk, didudukan, pasiennya didudukan. Ditarik duduk. Pasiennya didudukan. Iya, oke. Setelah didudukan, posisinya, mungkin saya aja yang praktek ya, biar cepat. Mas beratnya berapa Mas? 65. Oh ya masih kuat. Oke, Mas bantu. Ya, sudah duduk ya. Posisikan kaki buat megang bagian dalam ini. Pegang. Oh megang. Nah, ini ya. Nah terus diangkat. Mike. Jadi proses pengangkatannya simple loh. Tapi kalau berat badannya lebih berat dari saya nggak mungkin bisa seperti ini. Pasti gitu. Ya. Oke, cara menurunkannya juga sama. Ya, kita turunkan. Ya. Oke. Tapi akan berbeda dengan
Ya, terima kasih. Akan berbeda dengan betulan, karena korban betulan itu akan semakin berat. Ya, itu adalah salah satu kita akan berpikir tentang sebutannya tanggap darurat. Ya, jadi wah ada yang pingsan satu harus dicek responnya. Kalau di level saya dalam proses pencarian itu harus namanya ada triase. Jadi, oh benderanya hitam. Oh ini masih sadar, tetapi sudah morok, kepalanya merah-merah. Oh ini masih nangis, berarti itu yang tadi warnanya merah. Kemudian oh dia tidak berjalan, tapi tidak ada luka. Kok tiba-tiba ada bengkak di kaki, curiga ada patah tulang, warnanya kuning. Kemudian ada yang warnanya hijau. Hijau itu adalah orang-orang korban yang masih bisa lari, bisa nangis, teriak-teriak. Nah ini juga bisa menjadi masalah. Biasanya gitu. Tolong ini ibu saya jatuh di sana. Wah kita tim SAR digeser-geser. Ternyata sampai sana nggak ada apa-apa gitu kan. Tolong kambing saya belum dievakuasi. Tolong. Nah inilah menjadi apa? Tantangan kita ketika kita berada di posisi tanggap darurat. Ya. Kemudian yang keempat adalah posisi namanya pemulihan. Seperti yang kita lakukan sampai hari ini di Cianjur untuk tim MDMC, sekarang sudah membuat sekitar 1000 huntara. Huntara tahu? Hunian sementara. Ada yang tahu huntara? Hunian sementara. Ada apa enggak? Enggak ada? Apa mas huntara? Nah ini tukangnya ini. Hunian sementara. Jadi hunian sementara itu hanya dibuat menggunakan terpal, hanya sifatnya untuk bisa menjadi tempat tinggal sementara. Ya, begitu ya. Kemudian ada yang dibangun apa lagi? Teman-teman biasanya kita adalah kan banyak anak kecil nih. Mereka nggak sekolah karena sekolahannya hancur. Jadi teman-teman bisa ke sana yang ke SD gitu. Hari ini kita ngapain? Ayo belajar untuk menggambar, membaca dan lain sebagainya. Dan yang paling sering kita lakukan apa? Bermain. Karena di situasi pemulihan psikologi atau mental yang sedang mengalami bencana itu luar biasa. Ada orang yang tadinya riang ceria tiba-tiba dia maka tidak mau, tidak bercerita. Ditanya ketika mendengar orang teriak-teriak dia langsung spontan ketakutan. Itu namanya adalah gangguan psikologi. Ya, inilah ada proses pemulihannya juga di sana. Jadi kita itu tidak hanya bagian fisik yang kita bangun, tetapi bagian psikis atau psikososial yang kita bangun juga. Kita alhamdulillah sampai 1000 huntara itu terdiri dari beberapa kakak dan itu di desa apa ya mas? Cianjur ya? Sukamulya, di desa Sukamulya. Pasti ada tenda-tendanya MDMC dan identiknya adalah biru. Ya, itu next. Nah ini siklusnya masih sama, pra, dalam, rencana, next. Nah ini manajemen risiko, next. Sama ya, ada 3 bagian tadi. Ini saya cuma kerucutkan lagi. Lanjut. Nah, ini adalah ilustrasi yang seperti tadi saya sampaikan di sana. Risiko, itu mana risikonya itu? Risikonya adalah teman-teman tadi, ya. Risikonya apa? Nah, kegiatan di sana ketika ribut, dia menjadi sebuah risiko. Oh itu apa ya? Bagus banget loh. Apa ya ini ya? Tiba-tiba langsung dipegang. Nah, hazard adalah bahaya. Bahayanya kalau kita di sini kita simulasikan sebuah kejunya. Nah, kami mengilustrasikan meja pingpong tadi. Kemudian ada namanya kerentanan. Kerentanan adalah jarak atau pemikiran. Tak senggol enggak ya, tak pegang enggak ya, gitu. Itu namanya kerentanan. Makanya resiko hazard kerentanan kali kapasitas. Kapasitas adalah kemampuan kita, ilmu kita, bagaimana ketika saya mengambil itu tanpa kejepit. Saya memegang meja pingpong tapi
tidak jatuh, tidak terjepit. Nah inilah yang tadi saya katakan, mending ditaruh ke bawah daripada berisiko terjadinya tertimpa meja tenis meja. Next, ya ini tadi hazard ya, risiko. Next, nah ini kita, oke. Saya kepengen ada yang bisa menyebutkan jenis bencana yang ada di Indonesia. Punten. Tidak rame-rame, sudah ada tuh. Tapi itu bahasanya bahasa apa ya? Apa aja nggak tahu. Ayo, yang perempuan tadi sudah cowok. Ya, Mbak. Ini Mbak, itu yang jilbab coklat. Mbak, itu ditaruh meja coklat, Mbak. Saya nggak sampai, Mbak. Kita tolong ke baju coklat. Ya, apa? Jilbab coklat. Ya Mbak, sebutkan apa yang Anda ketahui tentang jenis bencana di Indonesia. Berdiri, apa? Berdiri. Oke, silakan berdiri, sebutkan nama. Ya, Berdiri. ini ilustrasinya sudah ada. Sebutkan. Kita hanya mengarahkan saja. Ayo berdiri, sebutkan nama dari kelas apa, kemudian dikasih tepuk tangan. Setuju? Setuju, tepuk tangan. Oke. Ayo, berdiri. Berdiri. Tepuk tangan. Oke. Tepuk tangan dulu banyak. Ya, monggo. Perkenalkan, saya Suti Yudhistira Nikasari dari kelas 11 Untuk jenis-jenis bencana yang ada di Pendidikannya asli ini itu, paham nggak? Sini aja, sini tetap di lapang, tetap sini di lapang. Ada lagi. Beneran.
belajar nggak apa-apa ya. Tepuk tangan buat kita semua. Tapi saya menyayangkan, saya menghitung lebih dari 10 menit dari alarm berbunyi sampai ke titik kumpul lebih dari 10 menit. Hal ini menggambarkan bahwa kepedulian kita terhadap kondisi emergensi Ya, itu nyawa masih kalian sangat sudah rendah. nggak ada kalau jalannya Kalau pada. ini kejadian betulan, teman-teman gimana ya? Ya bingung, pasti masih banyak korbannya. Ini hanya sekedar simulasi, Belajar. belajar. Ya tentunya harapan kami lebih serius. Ya, yang di belakang bisa ke depan, saya berpanas-panasan. Lebih cepat, lebih baik, cepat selesai. Ya. Siap. Oke, untuk keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, untuk yang di bawah harus ke tengah semuanya. Ayo, yang sana ke sini semua. Ini pasti senior ya, yang mau itu senior ya. Ayo. Gimana rasanya tadi? Ayo. Siapa yang panikkan? Siapa yang panikkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 100 orang dari 256. Kedepan yang sudah merasakan panik. Panik itu adalah anugerah yang luar biasa sehingga kita dapat merespon ketika ada bencana, ketika ada peringatan, kita bisa langsung gercep fokus apa yang harus kita lakukan. Saya tadi melihat ketika ini terjadi beneran, tadi ada yang pasien lagi gini kok ditonton gitu. Ya kita sebagai makhluk sosial itu ya dibantu bareng-bareng. Coba lihat tuh teman-teman, ditonton gitu ya. Ya Allah, coba kalau beneran, ya Allah, jadi yang nonton. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, ini bagian dari suatu bagaimana kita belajar empati kepada situasi yang darurat. Ya, oke teman-teman PMR bisa merapat ke depan biar nanti acaranya selesai. Saya lagi tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih sudah mengikuti situasi ini. Udah nggak Bapak. Harapan kali ini, kegiatan kali ini tadi dapat mengenal bahwa ketika ada sirine seperti tadi, saya tanya, sirine ini memang bunyinya seperti itu atau bagaimana? Siapa yang pertama kali mendengar sirine di sekolahan? Cun, jujur ini. Berarti baru pertama kali ya? Semangat ya. Mudah-mudahan ini yang terakhir. Ya, karena kalau begini lagi situasinya mungkin beda lagi, bukan simulasi ataupun ada bencana beneran. Tapi jangan sampai, ya. Selanjutnya kita akan belajar lebih lanjut kaitannya dengan evakuasi. Oke, saya hitung 1 sampai 5 untuk berbaris sesuai dengan kelas masing-masing. Langsung ketua kelas di samping kanan barisan. 1, 2, 3. Ayo tunjukkan untuk kompakan bahwa teman-teman semua luar biasa. Ya, ketua kelas, ada ketua kelas ya? Atau apa? Ada. Ketua kelas. Ketua kelas. Oh, yang di depan itu perempuan semua ya. Ayo, ketua kelas ya. Ketua. Angkatan, yang ketua kelas angkatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
10. Banyak perempuannya memang ketua. Ada 24. Ada 24 dari 10. Saya lagi, angkatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kurang 5. Kurang 5 ya. Depan. Bisa. Seorang ketua harus memimpin. Yuk. Gimana? Kerjain sekalian. Iya, nggak apa-apa. Monggo. Masih belum terima kasih ternyata. Luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman di depan. Ya. Oke teman-teman. Sudah lengkap teman satu kelas kalian? Sudah lengkap? Karena pertanyaan ketika kita menghadapi suatu bencana adalah jumlah anggota atau jumlah kelasnya. Jangan sampai jumlahnya tidak teridentifikasi. Contoh misalnya 10A, jumlahnya 50, yang masuk yang absen 30, yang lainnya sakit, ternyata bencana, ternyata masuk ke lapangan cuma 15. Nah itu yang lain kemana? Jadi itu harus dievakuasi. Oke. Sudah tahu jumlahnya berapa? Ayo saja. Mas. Ayo teman-teman. Saya suka salah mencangkring Mbak. Sah. Gimana? Nggak apa-apa. Oke teman-teman, bisa nggak buat lingkaran besar kalian seperti ini? Saya di tengah. Itu 10. 10 harus membuat lingkaran. 1. Semuanya. 2. Semua. Buat satu lingkaran bukan per kelas. Satu lingkaran bukan per kelas. Ini melingkar. Buat satu lingkaran. Sudah semuanya? Sudah? Cek 1, 2, 3. Ini kotak ya? Kotak ya, bukan lingkaran ya? Oke, membuat kotak ya. Ikuti persegi sesuai lapangan ya. Baik, izinkan saya berbicara dan dengarkan instruksi saya. Saya akan menggambarkan suatu kejadian di mana kita sedang melaksanakan panik yang biasa. Baik, ya. Untuk yang di sebelah barat sana dulu. Barat sana. Barat sana ya. Oke, yang untuk sebelah barat. Oke, ya dengarkan perintah saya. Untuk yang di sebelah kanan saya, ya ingat yang di sebelah kanan saya, perhatikan, dan sebelah kiri saya, ya
Ini ada beberapa kondisi nanti kita akan menghadapi suatu perubahan. Kemudian yang di depan saya dan di belakang saya, dengarkan instruksi dari saya, ya. Teman-teman, hitungan 1 sampai 10, teman-teman harus bisa berpindah tempat dari yang saat ini. Oke, hitungan 1 sampai 10. Tunggu, stop dulu, tunggu apa-apa perintah, ya. Harus menyeberang, kalau tidak menyeberang dapat hukuman dari kami. Oke ya, kita mulai. 1, 2, 3. Saya melihat di sini ada beberapa kekompakan yang luar biasa. Tepuk tangan buat cowok yang di belakang sana. Tidak ada pergerakan sama sekali. Saya beri apresiasi tepuk tangan. Sini saya menggambarkan bagaimana situasi yang sebenarnya ketika ada bencana atau kejadian betul. Bagaimana kita memposisikan diri, bagaimana kita lari ke tempat yang lebih aman. Kurang lebihnya, tadi simulasinya harusnya seperti itu. Pasti banyak yang lari-lari. Tadi semua kita jalannya, kayak apa nih? Ya, oke. Setelah ini saya akan bocor ke babak pertama dari PPGB. Untuk teman-teman KNR, saya minta tolong bantuannya untuk menjadi mitra saya, untuk menjadi pribandis atau alhamdulillah ya, itu. Oke, teman-teman KNR, masuk, kita akan belajar. Mungkin sambil duduk boleh. Mbuh ana sapa? Duduk. Kalau panas, saya di panas, saya adil, saya di tengah. Ya, oke. Teman-teman KNR, saya waktu sampai jam berapa ini? Ya, ada berapa anggota nih teman-teman KNR? Karena biasanya yang bertugas mengendalikan situasi adalah teman-teman KNR. Tepuk tangan buat teman-teman KNR. Kalau lagi upacara ada yang pingsan, siapa yang menangani? Teman-teman KNR ya. Kita di sini akan belajar bersama-sama. Ini kaitannya kalau di manajemen bencana adalah tanggap darurat. Bagaimana kita menangani kondisi yang darurat. Ya. Oke. Saya butuh 5 relawan. 5 relawan dari yang umum. Hitungan 1 sampai 10 harus ada 5. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo 5 nih. Jangan 10 ya. 5. Ini mana nih relawannya mana? Ini. Ayo, ada relawan lagi? Ini. Kurang 2. Kurang 2. 1, 2. Kurang 2. Bertiga, 2 lagi coba, ayo. 2 lagi. Ayo, sudah relawan. 1, wah, benar-benar banyak. 1 lagi. Ayo, 1 lagi relawan. Oke. Sudah. Berbaris. Ya, saya sedikit memberikan informasi terkait dengan pembedaan. Teman-teman, sering sekali terjadi kesalahan dalam proses pembedaan atau pasang spalak. Saya tunjuk dulu.
Satu, bagus sih. Ini namanya apa teman-teman? Oke, secara jenis ini adalah kayu, tapi sudah berbentuk ini apa namanya? Namanya apa? Apa? Namanya bedil, ini bedil panjang. Kemudian ada yang namanya bedil pendek. Ini bedil pendek. Satu. Oke, ini ada yang tahu namanya? Kain. Ini namanya kain mitela. Dan bentuknya Mitela. Saya lebih panas. Kita belajar terkait dengan evakuasi trauma. Tetapi kita sekarang belajar yang ada traumanya. Sebelumnya kita akan sedikit menjelaskan kaitannya. Ada yang pernah patah tulang di sini, anak-anak? Patah tulang. Patah hati. Patah tulang. Ada yang patah hati semuanya. Bahasa medisnya fraktur vertebra. Jadi alhamdulillah sehat semuanya. Oke, sekarang menjelaskan bahwa tulang manusia terdiri dari dua bagian. Ada tulang panjang dan tulang pendek. Ya. Yang disebut dengan tulang panjang adalah ini, dari sendi ke sendi. Tetapi kalau tulang pendek adalah di antara sendi, persendian. Itu tulang pendek. Jadi teman-teman harus bisa mengidentifikasi bagian mana yang betul. Ketika terjadi patah tulang di area tulang panjang, maka bidenya harus lebih panjang di antara dua sendi. Jadi kalau ini terlalu pendek, jadi contoh patah tulang di sini. Jadi harus terfiksasi dari sendi sampai sendi. Ya, nanti kita praktekkan bareng-bareng. Nanti yang pakai yang panjang. Kemudian yang selanjutnya ketika persendian yang terjadi fraktur, maka harus dibidik di antara dua tulang panjang. Contoh dengan dislok, nah berarti harus dibidik dari panjang tulang panjang seperti ini. Ya, silakan karena ini adalah global, nanti kalau belum paham bisa belajar di UKS atau di PNR. Oke, sama untuk pengikatan dari tidur. Ada yang bisa mengatakan cara video dulu teman-teman? Yuk, monggo. Ini apa bang? Nah, ini orangnya. Ayo silakan. Saya melihat bagaimana teman-teman membuat. Kalau bisa sih yang kecil aja mas. Nanti bodi angkatnya ringan. Anaknya yang kecil aja yang dibikin. Nanti sekalian transportasinya. Ya. Nah, jaketnya di ini, jaketnya dilepas kasih ke ini. Yang cowok jangan jauh. Ya. Yang cowok berarti ya. Sini. Cara transportasi atau mengangkat, tapi belum ada yang praktek soalnya. Ayo, yang lagi-lagi mana cara angkat yang baik dan benar, karena semuanya tadi menggunakan tandu semuanya. Oke, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama identifikasi kebutuhan budaya. Cek, salam dulu. Salam dulu. Luar biasa sekali. Tadi sudah sarapan apa belum? Cuma 10 menit ya, tadi istirahatnya loh.
Oke, sambil menunggu kegiatan ini, kiranya ada beberapa hal yang bisa disampaikan. Coba saya berperwakilan satu atau dua orang, silakan. Biasanya kalau sendirian nggak berat. Ayo, dua orang, pasangan dua. Oke, maju sini. Maksudnya nggak ada hadiah ya? Kalau nggak ada hadiah nggak ada maju. Aku lupa nggak ada hadiah. Ya, saya berapa orang? Sampai banyak. Ya sudah, saya mendekat. Maju 20.000 ada boleh. Maju dapat 20.000. Give away. Dapat 20.000, maju. Maksudnya yang bajunya. Lucu. Ayo. Oke, kalau nggak saya mendekat ke beberapa posisi. Kenapa ya? Oke, kita ke sini ya. Oke. Enggak panas kamu, Pak. Kita wawancara sebentar. Ayo. Kemarin kan juga diwawancara sama anak SMA. Ayo, berdiri. Saya bertanya aja. Masa saya berteman itu enggak enak. Ya, namanya siapa, Pak? Orang gede apa ya? Dewi. Bener Dewi. Mau lah sini. Gitu itu limbo. Gimana kesan-kesan untuk kegiatan ini? Nah, kendati saja. Mau kayak gini. Gila tahu ya. Dikit. Kayaknya terlalu sering. Ada rasa atau sama lagi? Nanti baik. Asik. Katanya asik. Oke. Kalau kita nggak lucu. Oke, di sini ada Yaya Pak. SMA ada Yaya Pak. Kalau saya sebut SMA itu Bang. Jaya. Apa? SMA Negeri 1 Bang. Ketar kalau saya. Ternyata kompak ya kalau mesti ulangi gitu ya. Ayo, bertahan bukan teman-teman dia. Oke, saya butuh yang kaki juga. Kakinya juga. Sekalian aja, apa ini aja sampai siapa jadi orang. Kakinya. Mana betul. Mana itu aja, pakai itu aja. Oke, baik teman-teman di sini. Kami hanya mensosialisasikan bahwa ketika kita menghadapi kedaruratan, tentunya kita mengendalikan panik itu sangat penting. Jadi bagaimana masa bisa terkondisikan, duduk dengan rapi, kemudian bisa berkomunikasi dengan baik, bisa berinteraksi dengan baik, dan bisa menjawab dengan baik. Kemudian pada prosesi yang seperti ini, pengalaman kami di lapangan, ada beberapa yang tidak mau ditangani, bahkan saya pernah mengalami sudah 2 minggu masih dalam proses pembalutan, belum ada proses pembedahan, sudah terinfeksi. Kemungkinan besar ya diamputasi. Kenapa kejadian itu bisa terjadi? Karena yang satu, ketidakpedulian terhadap lingkungan itu yang tidak ada. Jadi dia mementingkan dirinya sendiri, yang penting saya selamat, yang penting saya aman, tidak bermasalah. Tetapi ketika ada tetangganya yang tidak bisa berjalan, tidak bisa mengambil informasi, tidak tertolong, tidak bisa apa-apa. Makanya teman-teman, baik di sekolahan, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah, ya bangunlah kepedulian terhadap lingkungan, alam, dan kesehatan. Banyak
teman-teman di lingkungan orang tua sakit, batuk, tetapi mereka tidak mampu, punya duit tapi tidak mampu mengakses ke rumah sakit. Ya, bagi kita yang muda harus bisa mengantar. Ya, ya. Oke. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ini saya sudah potong lebih dari 10 menit. Sudah kesakitan korbannya. Ya, ada beberapa pengalaman juga kita evakuasi di lapangan. Sudah, Pak. Sudah ditangani tapi korbannya marah-marah. Itu pegawai saya. Sudah ditolong malah marah-marah. Ini juga menjadi tantangan. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan. Jadi teman-teman bisa duduk di depan, nggak apa-apa. Duduk. Duduk sini, duduk. Duduk. Ya, ingat semuanya ya, teman-teman, ini belajar penting. Terkait dengan adanya perdarahan, teman-teman juga jatuh di jalan atau di rumah. Kalau ada perdarahan yang masif atau melihat luka terus darahnya ngucur, cur gitu ya, mandur, itu hati-hati. Ada pembuluh darah yang pecah yang disebut pembuluh darah arteri. Jadi sifatnya dia akan ke atas, menyempratkan. Tetapi kalau dana vena yang bisa dilihat teman-teman yang biasanya pekerja, nah ini gede-gede banget ini. Kalau ngimpus sambil merem pasiennya saya bisa. Dan itu adalah darah vena. Nah, perlu diperhatikan juga. Jadi cukup dengan ditekan, ambil kain bersih, kemudian ditekan pada area luka. Kemudian cuci menggunakan air mengalir. Ketika belum ditangani oleh tim kesehatannya. Baik, itu adalah teknik beberapa cara menangani perdarahan dimanapun. Ya. Nah sekarang terkait dengan pembidian. Nah, pembedahan yang paling penting yang pertama adalah tadi identifikasi letak di mana patahan tulang tersebut. Ya, patahan tulang tersebut atau tulang panjang ataupun tulang persendian. Nah ini tadi di mana ini yang sakit itu? Nah, posisi patah tulangnya di mana? Tadi yang betul mana? Di mana? Kaki di tengah. Di tengah. Baik. Ingat teman-teman, di sini kita belajar. Alhamdulillah kalau ini alatnya sudah bagus semua. Tetapi pengalaman saya pribadi, saya pernah nyepalek itu pakai usuk karena saking emergensinya, diangkat tidak bisa. Kalau diangkat kakinya itu langsung gending karena udah patah. Kayak gitu. Jadi diangkat sini, kakinya langsung patah kayak gini. Dan itu nyerinya luar biasa. Tidak nyeri yang sembarangan. Baik, ini kita ibaratkan patahnya di daerah tulang keringnya. Ini sudah betul, tetapi harus ada penandaan bagi kami petugas biar paham. Karena kebiasaan teman-teman itu tidak melepas dulu celananya atau dirobek dulu, tiba-tiba langsung disepalak. Jadi untuk penandaannya harus jelas, lukanya ada di tengah, pinggir, dan lain sebagainya. Kemudian saya minta bantuan tim NDMC mana? Ada Mas Ade enggak? Mas, untuk cara mengangkut dengan posisi pasien trauma, ada teman yang lain enggak? Yang cowok enggak apa-apa. Ayo, tiduran Mas. Ya. Tiduran. Ya. Gak bisa dulu, enggak ada. Oke, 3 cowok, 4 cowok. Berdiri di sini. Jadi teman-teman perlu diperhatikan bahwa setelah kita tangani, setelah kita laksanakan pembidian, bagaimana pasien ini atau korban ini tertransport dengan baik ke fasilitas kesehatan atau dinaikkan ambulan atau dimasukkan ke dalam ruangan. Jadi teman-teman ada 3 orang, 1, 2, 3. Ayo masuk yang pakai jas-jas aja. Ya, 1, 2, 3. Oke, posisinya semua jongkok. Jangan dulu. Ya, diseragamkan boleh.
Diseragamkan boleh. Begini. Diseragamkan ya. Diseragamkan kanan semua, kiri semua. Lututnya coba yang di depan, yang kanan atau yang kiri? Sepakati. Ini kanan di depan. Nah nah itu yang benar. Oke, sekarang tangannya masuk semuanya. Ya, set ya. Ini kalau angkat lagi semuanya ini mas gandeng. Set. Ya. Oke, masuk semua, harus masuk semua. Ya. Diangkat tapi ditaruh di lutut dulu. 1, 2, 3. Lutut dulu. Nah. Ayo berbahan. Oke, terus didekat. Ya, udah. Dipiringkan. Ya, hitungan 1 sampai 3 berdiri. 1, 2, 3. Nah, ketika ini adalah transportasi yang untuk mengamankan bagian yang paling sakit. Apalagi ketika kita menghadapi ada curiga fraktur servikal. Nah, kalau ada fraktur servikal, oke, turunnya sebenarnya lagi. Masih di dekat dulu. Turun, jangan lagi. Tadi posisinya, ya, berbalik, baru ditaruh. Ya, ini Pak. Tepuk tangan buat teman-temannya. Luar biasa. Ini menunjukkan PMR-nya kita sudah tinggal diasah kembali. Tetapi kalau ada ciri cedera samahan, kalau ketika ada kecelakaan jangan sampai mengangkatnya yang kecil mana. Taruh masih terus. Mohon maaf. Nah, jangan sampai ngangkatnya seperti ya. Jangan sampai seperti ini. Itu luar biasa capeknya. Ya. Kenapa? Takutnya kalau ada cedera kebanyakan orang meninggal itu bukan pas terkeseknya, tapi proses transportasi atau proses evakuasinya yang tidak benar. Dia kecelakaan jalan tol, helmnya lepas. Kemungkinan ada trauma di cervical. Nah, cara membawa seperti tadi dibopong. Otomatis kepalanya lek. Dan itu yang bisa menyebabkan kematian karena saraf yang berbahaya terhadap saraf yang berada di cervical berhubungan dengan cara bernafas. Itu seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, tidak saya akhiri. Ada pertanyaan? Ada yang bertanya silakan. Sudah, ya. Oke. Jadi alat transportasi itu banyak sekali. Ini sebutannya tangga. Panorama. Itu ada yang minat ke PMR. Tapi yang tadi ya, ini tandanya seperti apa? Ini adalah tanda. Jenisnya untuk 4 orang. Pengangkat tidak, ya kalau 2 boleh, tapi susah. Biasanya tabrakan. Ya. Cara mengajari cara mengangkatnya. Coba teman-teman praktek. Cara bawanya gimana coba? Naik satu. Cara mengangkatnya aja. Naik satu ya. Apalagi kalau bawanya gini ya. Ini contoh yang tidak benar. Nah, contoh yang tidak benar. Namanya belajar harus yang tidak benar dulu, baru nanti yang benar. Nah, oke. Coba, ayo cara mengangkat yang benar menurut versi kalian. Oke. Boleh? Kaki kiri. Nah, balik, ayo silakan. Nah, ya, sudah turun lagi, nggak bisa jalan-jalan. Ya, teman-teman di sini yang perlu diperhatikan adalah
yang disebut namanya koordinasi. Karena kita memiliki 4 orang, berarti ada 8 kaki, ada 4 tangan yang harus dikoordinasikan dengan baik. Pertanyaannya adalah siapa yang bertugas untuk berkoordinasi? Siapa yang ada yang tahu? Tadi ada 4 orang ini, ada yang tahu saya bertugas berkoordinasi? Dari 4 ini 1, 2, 3, 4. Ya, yang mana? Yang mana tadi? Yang sana ya. Kenapa? Ya kenapa harus dia? Oh, berarti begini. Jadi koordinasi itu ada maknanya. Dia bertugas 1, melihat situasi kondisi pasien, masih bernapas atau tidak, kemudian masih hidup atau tidak, merasa nyeri atau tidak. Itu adalah mereka yang berada di dekat kepala pasien. Jadi yang tadi itu sudah siap angkat 1, 2, 3 adalah mereka yang bertugas dekat dengan anggota kepala. Jadi siap. Yang belakang tinggal instruksinya, ya. Tapi benar disepakati rapat bareng-bareng SOP-nya. Kakinya yang ditekuk, yang di depan kanan atau kiri, gitu. Ya, jangan sampai nanti 1 kanan 1 kiri. Efeknya kayak tadi, goyang. Dan dihitung 1, 2, 3, 1, 2, 3. Karena ini adalah sebuah instruksi agar kita bisa berkoordinasi dengan baik, ya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan silakan. Tidak? Tidak ada? Bisa melakukan? Bisa melakukan? Yang bisa angkat tangan. Ayo, yang bisa cuma angkat kok kayak gitu tadi, praktek angkat. Ayo, siapa yang bisa cung? Ayo, ada lagi? Ayo, 4 orang nih, maju 4 orang. 20.000-nya masih mas. Ayo, orang dapat 20.000. Ya, mungkin itu teman-teman semuanya, karena ini sudah menunjukkan 11.00 ya. Ya, pas banget 11.00. Terima kasih atas antusiasnya. Kami berpesan kepada teman-teman semua. Kembali saya memesankan bahwa ketika kondisi darurat kita harus lebih tenang, kita harus bisa berpikir cerdas, dan kita harus bisa melakukan sesuatu untuk mengatasi kepanikan tersebut. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. SMA Negeri 1 Rembang. Salam bangun. Terima kasih dari saya. Billahi sabil haq wa astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.